Lah terus napa ingkang nyebabaken poso niku batal? Walladzi yuftiru bihi as-shaim wa asyaratu asya. Sing saged batalne poso niku napa mawon perkara-perkara ingkang batalaken poso mawasala amdan ilal jaufi awir roksi. Yang pertama adalah apapun yang sampai dengan sengaja kepada perut dan kepala. Jadi memasukkan apapun yang sampai ke dalam perut dan ke dalam kepala. Misalnya kaya tetes kuping, tetes meripat, atau minum, atau memasukkan apapun ke dalam perut atau ke dalam kepala dengan sengaja. Umpami mboten sengaja, mboten batalke tapi wajib imsak. Contoh, jenengan misalnya pas wayah siram, ketika mandi, dadak tiba-tiba kupingnya kelebon. Ngoten niku pripun pun dibiarkan. Jangan diutik-utik sampai berbuka. Ojo kelebon kuping terus mbok leboni maneh, lha iku batal. Jadi nek mboten jarak, mboten batal. Yang kedua, wal huknatu fi ahadis sabilaini. Memasukkan obat ke dalam dua jalan, kubul atau dubur. Enten contone kaya memasukkan obatnya orang yang sedang ambien. Ambien biasanya medal nopone terus diusap-usapi seleb supaya melebet dan itu batal. Diempet riyen umpami kepingin memasukkan salah satu obat ke dalam dua jalan, kubul atau dubur, berarti diempet sak badane poso. Wal qayu amdan, mutah secara disengaja. Nek mutah mboten jarak niku mboten batal. Mutahe wong hamil utawa mutahe tiyang ingkang gadah penyakit lambung mboten sengaja mboten batal. Tapi nek sengaja dimutahkan niku napa? Batal. Wal wad'u amdan fil farji, dan berhubungan suami istri secara sengaja. Kula mboten saged nyontokne sing mboten sengaja, enten no. Berhubungan suami istri sing mboten sengaja niku. Tapi nek dicontohke teng mriki enten sing sengaja, berarti nggih enten sing mboten sengaja, nggih mboten jarak nyipi dadi napa. Wal inzalu an mubasyarah, dan keluarnya mani karena sebab ada sentuhan. Kalau keluar mani sebab mimpi, keluar mani sebab tidak adanya sentuhan, niku tidak batal. Dados misale lare nem sing dereng menikah kok turu idep-idep kok nyipi metu mani tanpa ada sentuhan, itu tidak membatalkan puasa. Cukup dia mandi, masa melanjutkan puasanya. Melanjutkan puasanya. Sampun. Wal haidu, dan haid, wan nifasu maklum, nifas wal jununu, dan gila. Jadi gila niku nyebabno, maksudnya gila niku engkang hilang akal, stres niku engkang hilang akale. Soalnya enten tiyang ditangkleti kok gak poso, waduh aku kakean pikiran, stres aku. Wong stres gak wajib poso mboten. Jadi wong stres sing mboten wong stres sing batalne poso niku stres junun ingkang ghalib. Akal pun mboten iling donya babar pisan. Lah pokoknya nek cek iling dhuwit berarti yo cek wajib poso. Wong cek iling dhuwit kok stres berarti ora stres, Pak. Waridatu dan murtad. Nah ini yang membahayakan karena murtad di dalam beberapa kitab niku ada dua. Ada tiga, ada murtad i'tiqadi, ada murtad bil lisan, ada murtad bil af'al. Murtad bil af'al niku contone kaya ana reca sampean melok sentuh-sentuh. Lah niku najan atine ingkar tapi af'ale menunjukkan saking nyebabake murtad. Ana murtad bil lisan, ana wong muni keluar dari agamanya najan guyon niku tetep nyebabaken apa? Murtad. Lah nek murtad nyebabaken batale poso. Wa yustahabbu fis shaumi. Keranten berarti ada 10 hal itu saja yang membatalkan puasa. Enten sing takut nangis batal mboten nggih mboten nangis, Pak. Ngetoki kuku ya Allah, mosok ngetoki kuku piring ditakokno. Ngetoki kuku batal napa? Mboten. Kebacok batal napa mboten mboten. Pokoknya yang keluar dari 10 hal itu berarti tidak membatalkan puasa. Wa yustahabu fi shaumi thalathatu asya, disunahkan ketika berpuasa melakukan 3 hal. Takjil fitri, yaitu mempercepat buka. Artinya buka itu adalah melakukan hal yang sekiranya membatalkan puasa. Ketika mendengar Allahu Akbar, maka cepat-cepat buka. Walaupun hanya meminum seteguk air.
Disunahkan membatalkan takjilul fitri niki, disunahkan cepet-cepet buka niki untuk sekedar kita bisa sholat, jangan makan berat dulu. Jadi sholat riyen, badhe sholat nembe makan berat bagi ingkang terbiasa. Ingkang boten terbiasa nggih sholat riyen sampai bar tarawih nembe puasa. Napa nembe buka berat. Tapi sing sae nggih punika badhe jamaah sholat maghrib terus buka berat agar nanti ketika tarawih makanan yang ada di dalam perut ini saged nggih. Soalnya seandainya ada seorang dokter meneliti, seandainya di dalam Islam itu tidak ada sholat tarawih, maka tiang-tiang Islam niku mesti kakean penyakit. Soalnya nopo bakdo dahar mesti langsung tilem. Nah, kita disunahkan untuk tarawih. Wa ta'khirus sahuri, dan mengakhirkan sahur. Sahur itu dimulai dari mana? Sahur itu disunahkan mulai nisful lail. Jadi jam 12 malam niku kita sudah dikatakan sahur. Tapi sing paling sunnah inggih punika nggih, ingkang paling sunnah inggih punika sebelum fajar. Cara sak mangke niku sebelum tarhim assalatu wassalamu alaik niku 15-an menit niku ingkang sae. Semakin kesini semakin sae. Aku lo kuat ora sah sahur, pangapunten Rasulullah dawuh inna fis sahuri barakatan. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi sahur niku tujuannya ora kok sekedar nguat no poso, tapi di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan hidup, keberkahan dalam keseharian kita, semua menjadi kebaikan untuk kita. Wa tarkul hajri minal kalam, dan meninggalkan omongan-omongan kator. Ngapunten untuk Ramadan perbanyak membaca Quran, WA sak piturute, mendengarkan informasi-informasi yang sifatnya mboten jelas, dilarani riyin, mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dilarani riyin. Perbanyak amal-amal soleh. Wa yahrumu siyamu khamsati ayamin, dan haram melakukan puasa 5 hari. Apa itu? Al-Aidani, puasa Idul Adha dan Idul Fitri, tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Muharram. Niki haram hukumnya. Kemudian wa ayyamut tasyriqi ats-tsalatsati, dan puasa 3 hari tasrek. Tasrek niku tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Niku hukumnya haram. Di beberapa kitab yang lain haram melakukan puasa ayyamus syak. Sambut tengriki wonten wa yukrahu yaumus syaki yaumi asyaki illa ayyuwafiqa adatan lahu. Dimakruhkan puasa hari syak. Puasa hari syak itu apa? Bagi yang tidak terbiasa puasa, kemudian setelah tanggal nisfu Sya'ban, setelah tanggal 16 Sya'ban, tiba-tiba jenengan poso Senin Kemis setelah nisfu Sya'ban, padahal jenengan boten kulino poso, itu hukumnya makruh. Yaumus syak yang paling haram yaitu ketika 1 hari menjelang puasa Ramadan. Jadi jenengan boten nate poso, tiba-tiba poso pas tanggal 17, 18, 19 luah, lah niku hukumnya haram. Makanya enten ngeten iki mangke kula jenengan ningali ruqyah. Enten ada metodologi hisab. Metodologi hisab itu karena mentakwili hadis, ruqyah itu tidak hanya dengan mata, tapi ruqyah bi'ainil ilmi, ruqyah dengan ilmu, yaitu yang namanya apa? Hisab. Di Indonesia ada 2 metodologi. Yang mengatakan hisab itu karena kalau sudah wujud hilal berarti ya puasa. Tapi karena zaman Rasulullah ada beberapa sahabat yang mengetahui hisab dan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka jumhurul ulama, rata-rata ulama memilih walaupun sudah tahu hilal tanggal 1, tapi ketika tidak ada ru'yah yang terlihat, maka mereka tetap istiqmal menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang yang sudah terbiasa puasa. Misalkan enten tiyang puasa dalail khairat, setahun niku poso piyambake. Lah niku masuk poso tanggal 15, 16, 17, 18 Sya'ban sampai tanggal 30 Sya'ban puasa, niku tidak ada kemakruhan. Atau jenengan pun terbiasa puasa Senin Kamis,
seumur-umur puasa Senin Kamis, atau setahun itu istiqomah puasa Senin Kamis, maka melakukan puasa Senin Kamis setelah Syakban tanggal 15 itu tidak ada kemakruhan. Utawa pas tanggal 30 Syakban kok dina Kamis, maka tidak ada kemakruhan. Wa man wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji fa alaihi al-qada' wal kafarah. Bila ada seorang muslim dia melakukan hubungan suami istri di siangnya bulan Ramadan, maka wajib baginya satu qada niku nyauri. Yang kedua membayar kafarah. Suami istri melakukan hubungan di siang harinya bulan Ramadan. Kalau malam pripun? Kalau malam bebas, Pak. Mboten enten batasan. Masuk bar maghrib cilik mboten napa-napa. Sing penting empun buka. Bahkan ada satu kesunahan yang jarang dilakukan oleh orang muslim, yaitu buka yang paling banyak pahalanya itu kumpul bojo. Nek sampean pengen nglakoni monggo. Dadi Allahu Akbar, ayo dek gagedek langsung ngatus terus mangkel. Tapi ketoke nek wis duwe anak angel, Pak. Nek nganten anyar cek gampang. Para sahabat biasa, karena sahabat itu ingin melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah pernah melakukan itu, yaitu berbuka dengan jima. Nek jenengan dereng monggo dilampahi, nek kula sampun pas nganten anyar riyen. Nek perkara nglakoni santri nggih. Wa ya aqraqabatin mukminah. Bagi orang suami istri melakukan hubungan di siang bulan Ramadan, dia wajib qada dan wajib bayar kafarah, yaitu satu memerdekakan budak. Fa illam yajid fasyamu syahrain mutatabi'ain. Kalau dia tidak bisa memerdekakan budak dan tidak punya, maka wajib baginya puasa 2 bulan berturut-turut. Seandainya batal di tengah-tengahnya, maka mengulang dari awal. Fa illam yastati fa it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Ketika tidak mampu, maka wajib baginya memberi makan sedekah 60 orang miskin. Satu orang miskin itu 1 mud. 1 mud itu sekarang yang paling masyhur 7 on. 6 on sekian, cuma digenapkan sekalian menjadi apa? 7 on. 1 mud itu sama dengan 7 on. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al-qada. Wanita yang hamil dan yang menyusui, bila dia tidak berpuasa dan mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka wajib baginya qada saja. Jadi ketika ada seorang hamil dan menyusui, kiko aku nek poso, aku semaput, aku lelah dan tidak baik untuk diriku, itu dia hanya wajib qada. Kemudian wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima al-qada. Bila dia mengkhawatirkan terhadap bagaimana keadaan janinnya, keadaan anaknya setelah melahirkan, maka dia wajib 2, wajib qada dan wajib bayar fidyah. Wal kafaratu an kulli yaumin muddun. Dan kafarah dari 1 hari yaitu 1 mud. Tapi fidyah ini tidak menggugurkan qada. Soalnya enten wong hamil menyusui pirang-pirang tahun jek menyusui hamil ora poso cukup bayar fidyah, tidak. Orang hamil dan menyusui bagaimanapun keadaannya dia wajib qada. Adapun bayar fidyah itu karena dia di samping mengkhawatirkan dirinya, dia mengkhawatirkan anaknya. Itu kewajibannya 2, qada dan bayar fidyah. Jadi fidyah bagi orang hamil dan menyusui tidak bisa mengganti qada baginya. Wa man mata wa alaihi syamun min ramadhana at'ama anhu likulli yaumin muddun. Bagi orang yang mati dan dia wajib melakukan puasa Ramadan, maka ahli warisnya wajib menggantinya 1 hari puasa diganti dengan 1 mud. Lah ini tidak wajib qada, perkara wonge mati, Pak. Jadi ketika ada orang yang mati sedangkan dia punya hutang 15 hari misalkan puasa Ramadan, maka ahli warisnya mengganti 15 hari itu dengan fidyah. Kalau sembuh ya wajib mengqada. Ini kan bagi orang yang mati. Berarti yang tidak wajib mengqada itu orang yang sudah meninggal. Wa syaikhu al-haramu idza ajaza anis shaumi yafturu wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Orang yang sudah pikun itu orang yang sudah akalnya tidak sempurna karena saking tuanya. Lali bermangan ya jere urung, tidak bisa menjaga
akal pikirannya orang pikun, Syekhul Haram itu tidak wajib puasa, tapi ahli warisnya dia mengganti 1 hari yaitu dengan 1 mud. Yang terakhir yaitu tentang wal i'tikaf sunnatun mustahabbatun. Iktikaf di dalam Ramadan atau di lain Ramadan itu sunnah. Hukumnya sunnah mustahabbah, sunnah yang sangat disunahkan. Syaratnya hanya ada 2, walahu syartoni. Syarat iktikaf itu hanya 2, yaitu an-niyatu wal lubthu fil masjid. Niat 1, yang kedua diam di dalam masjid. Kita masuk masjid niat nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala, itu sudah iktikaf. Sing penting biqadril lubti, sing penting meneng, najan 5 menit, najan 10 menit, itu sudah dikatakan apa? Iktikaf. Kecuali iktikaf yang nadar. Wala yakhruju minal i'tikafi al-mangduri illa li hajatil insan. Bagi iktikaf yang wajib ada, iktikaf yang wajib ada, yaitu iktikafnya orang yang nazar. Misalkan kalau saya diterima jadi PNS maka aku akan beriktikaf. Maka ucapan iktikaf yang nazar itu wajib sehari semalam. Kalau belum sehari semalam maka dia tidak boleh keluar kecuali untuk qadhaul hajat, hanya untuk sekedar ke toilet, tidak yang lain. Au udhrin min haidin au maradin, atau karena haid atau sakit. La yumkinu al maqamu ma'ahu wa yubtilu bil waqi. Yang membatalkan iktikaf itu hanya wati, yang lain tidak. Kita tidak usah wudu iktikaf boleh. Kita menanggung hadas kecil iktikaf boleh. Dan bagi orang-orang yang junub sebelum mandi sudah adzan, misalkan jenengan junub jenabat dengan istri jam 3 keturun tangi-tangi Allahu Akbar, maka dia cukup mandi dan melanjutkan puasanya kalau sudah mabitun niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Aisyah, Sayyidah Aisyah pernah ketika berhubungan dengan Sayyidah Aisyah maka tahu-tahu adzan. Setelah adzan Rasulullah cukup mandi, sholat subuh dan melanjutkan puasanya. Artinya junub yang dilakukan sebelum fajar itu tidak membatalkan puasa. Kita cukup mandi, sholat subuh, melanjutkan puasa. Niku fikih tentang puasa, mugi-mugi wonten barokah lan manfaatipun. Saking kula cekap ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu